Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesombongan iblis ternyata tidak membuat dirinya dilaknat oleh Allah, namun ia juga diusir dari surga. Dan setelah diusir, akhirnya iblis pun mulai membangunkan istananya di lautan. Iblis memilih lautan karena luasnya mencapai 3/4 dari luas bumi. Kisahnya dalam sebuah kitab karya agung Syekh Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasanya iblis itu dulunya memiliki nama Al-Abid yang artinya ahli ibadah. Pemberian nama Al-Abid ini hanya pada langit pertama. Pada langit kedua, iblis disebut dengan Az-Zahid, dan di langit ketiga diberi nama Al-Arif. Di langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya adalah At-Taqi. Sedangkan nama di langit keenam dan ketujuh adalah Al-Kazin dan Azazil. Awalnya, iblis termasuk dari salah satu malaikat penghuni surga yang doanya selalu dimakbulkan. Karena doanya yang ampuh tersebut, malaikat-malaikat lain meminta kepada iblis untuk didoakan agar para malaikat tidak tertimpa laknat Allah. Peristiwa itu terjadi manakala malaikat Israfil yang sedang berkeliling mengintai surga mendapati sebuah tulisan. Tulisan tersebut berbunyi, seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan itu berada di salah satu pintu surga, dan tak lain tak bukan, tulisan itu telah membuat malaikat Israfil menangis terseduh-seduh. Ia amat takut sekali. Hamba Allah yang dimaksud adalah dirinya. Tak hanya malaikat Israfil, malaikat lain juga turut menangis, di mana malaikat-malaikat lain itu juga memiliki kekuatan sama seperti malaikat Israfil. Akhirnya, mereka sepakat untuk mendatangi iblis dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Pada waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu itu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Azazil mengingkari perintah Allah selama kurun waktu 120.000 tahun. Azazil menyandang gelar kehormatan dan kemuliaan, dan hingga tibalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh semua malaikat sujud kepada Adam yang diciptakan sebagai khalifah di bumi. Semua malaikat segera patuh dan melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun Azazil malah membangkang dan menolak melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam karena kesombongannya. Sejak ketika itulah, iblis dijadikan simbol dari kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri. Sifat-sifat inilah yang kemudian ditularkan oleh iblis agar tersesat dari jalan Allah. Iblis berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah." Karena penolakan itu, Allah berfirman agar iblis keluar dari surganya. Iblis mendirikan istana di lautan. Sejak iblis dibuang dari surga, iblis membangunkan sebuah singgasana dan istana di lautan. Hal itu dimaksudkan untuk menandingi arasy Allah yang berada di atas air di langit ketujuh. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyid. "Dia telah melihat singgasana iblis," sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwasanya iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Seperti diketahui bahwa luas lautan mencapai 3/4 dari bumi. Oleh karena itulah ia menempatkan kerajaannya di lautan agar ia lebih leluasa memerintah bala tentaranya yang jumlahnya sangat banyak, sehingga memerlukan pusat kerajaan yang luas, sedangkan lautan adalah daerah yang sangat luas. Demikian kisah istana iblis di lautan, dan tetap nantikan kisah-kisah yang lainnya hanya di channel Roni Al Ansori.